Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dosen petani. Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel dosen petani. Baik sahabat, malam ini saya coba scroll komentar-komentar yang masuk ke konten-kontennya dosen petani. Dan dari sini saya bisa katakanlah mengklasifikasikan komentar-komentar sahabat dosen petani, komentar netizen itu setidaknya ke dalam 3 golongan atau 3 kelas. Yang pertama, itu komentarnya walaupun ada ungkapan kekecewaan, tetapi masih berupa saran dan masukan yang bagus sekali untuk perkembangan channel dosen petani. Nah, komentar seperti ini itu biasanya saya balas dan saya ucapkan terima kasih untuk masukannya. Karena memang pada prinsipnya kita sangat menerima masukan dan saran dari sahabat semua. Nah, yang kedua itu ada komentar yang cenderung netral. Seperti ucapan terima kasih, kemudian menyebut inspiratif, bagus, dan lain sebagainya. Nah, kalau menyikapi komentar yang seperti ini, itu biasanya saya cuma like. Yang ketiga, nah ini yang cenderung saya mau bahas ini ya, saya mau bahas ini lebih jauh. Ketiga itu golongan netizen yang memberikan komentar itu sedikit barbar dalam tanda kutip ya. Biasanya menyerang fisik, menyerang pribadi, dan lain sebagainya, yang untuk kreator pemula ini berpengaruh terhadap semangat, motivasi, dan juga mungkin mental health mungkin ya, bahasa generasi sekarang ya. Dulunya kalau komentar seperti ini itu juga saya bales dengan emosional. Nah, tapi sekarang saya sudah bisa menganggap itu sebagai hal yang lucu. Biar lebih jelas, saya mau ajak sahabat semua untuk melihat contoh seperti apa sih komentar-komentar yang saya maksud. Seperti apa sih contoh 3 klasifikasi dari komentar netizen tersebut. Nah, kita lanjut videonya, tapi sebelum lanjut, silakan kamu pencet tombol subscribe dulu, kemudian tinggalkan komentar, beri juga kami masukan untuk seperti apa baiknya konten atau hal apa yang kita mau angkat terkait dunia dosen atau dunia pertanian dan peternakan. Oke, kita mulai pembahasannya. Baik sahabat semua, kita mulai pembahasan kita dengan melihat komentar-komentar netizen yang masuk ke konten-kontennya channel dosen petani. Ini adalah tampilan dashboard dari channelnya dosen petani. Sahabat bisa lihat di bagian sini ada pelanggaran channel, teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, ini terkait dengan penggunaan musik latar ya. Dan ini kejadian udah lama, udah dari 7 Mei 2022. Dan ini terkait dengan dianggap konten yang mengandung kekerasan atau vulgar. Konten ini sudah saya take down, tapi peringatannya masih tetap muncul sampai sekarang. Dan ini umur peringatannya udah hampir mau 2 tahun. Nah, ini dikasih tahu jika mendapat teguran lagi, bla 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 bla. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke kolom komentar, seperti yang kita mau bahas di kesempatan ini. Kita langsung ke kolom komentar, kemudian ini langsung terfilter ya, komentar yang saya belum respons. Nah, kita akan hilangkan dulu. Nah, ini juga, ini belum, baru di awal ya, ini udah kebaca, ini komentar yang, ya saya sekarang, kalau dulu mungkin saya tanggapi dengan emosional sahabat ya. Tapi sekarang saya sudah bisa menganggap ini sebagai hal yang, ya udah lucu aja bacanya gitu loh. Terlepas dari itu, komentar yang diberikan, sisi positifnya saya akan ambil itu sebagai bahan perbaikan untuk saya memproduksi konten. Nah, ini tulisannya, saya BKN, besar nih. Saya bukan mau melihat wajahmu bos, yang saya mau lihat media dan prakteknya yang lu buat konten. Oke, terima kasih sahabat untuk tanggapannya. Dan tanggapan seperti ini itu banyak masuk ke kontennya cara membibitkan belut di drum bekas. Nah, sedikit saya ceritakan, konten ini sebenarnya udah lama banget. Dan ini masuk ke fase-fase awal dosen petani itu dibangun. Bahkan namanya waktu itu masih 2 mega. Waktu itu saya memang masih belum punya pengalaman yang cukup untuk merekam video. Jadi saya cuman rekam ala kadarnya apa yang saya bisa. Kemudian dengan peralatan yang sangat terbatas. Dan alasan kenapa saya banyak melihat ke kamera sepanjang konten tersebut adalah karena saya merasa waktu itu ya, saya merasa bahwa itulah cara saya beramah tamah atau bersikap ramah kepada para penonton saya. Nah,
Setelah video itu tayang beberapa lama, dan sekarang pun saya menyadari bahwa konten itu ya memuakkan sebenarnya ya. Karena sepanjang konten, sahabat akan melihat saya menatap ke kamera, kemudian senyum-senyum. Dan ya terus terang, saya sendiri pun melihat konten itu, sekarang saya juga terganggu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa ya saya bisa terima saat ini ketika ada komentar-komentar yang demikian masuk ke konten tersebut. Nah, kemudian ada juga yang memang konstruktif ya, jadi membangun diskusi, kemudian kalaupun ada saran itu sifatnya membangun. Misal, mantap Pak, mau tanya nih Pak, kenapa ayam saya dikasih pakan fermentasi bertelur nggak lancar atau sedikit? Padahal sebelumnya kasih pakan campuran biasa tanpa difermentasi, telurnya agak lumayan. Nyimak cara fermentasi Pak. Nah, sebenarnya komentar yang seperti ini itu cenderung membangun diskusi yang positif, dan saya tentunya mengapresiasi hal-hal seperti ini. Kenapa saya tidak tanggapi semua komentar? Karena ada beberapa komentar yang memang saya rasa tidak perlu ditanggapi, ya, seperti yang menyerang atau ofensif ke fisik misalnya ya, yang ngatain saya botak apa segala macam, itu saya nggak tanggapin, dan saya sudah menganggap itu hal yang lucu aja. Nah, kemudian ada komentar yang sebenarnya bagus, saya nggak jawab atau saya nggak balas karena memang saya tidak punya kemampuan atau saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk membalas komentar tersebut. Nah, itu kenapa saya tidak tanggapi. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi cenderung netral. Terima kasih sudah berbagi ilmu punya Pak, semoga bermanfaat, salam ternak. Ya udah, saya like aja kalau yang begini nih. Inspiratif dan good, oke, kita like lagi. Trims informasinya, ilmu pengetahuannya, kita like. Herbisida namanya apa Mas? Nah, ini sebenarnya saya jelaskan detail itu di konten tersebut. Nah, barangkali sahabat nggak menonton videonya secara full. Nah, kemudian Bang, beli produk-produk pertaniannya di mana Bang? Nah, sedikit saya juga mau ceritakan bahwa di konten dosen petani itu, akhir-akhir ini ya, belakangan ini, kita tuh berusaha untuk ngasih informasi yang detail, termasuk dengan detail narasumbernya. Tentunya atas perizinan dari narasumbernya. Jadi biasanya sebelum tayang kita tanya ke narasumber, bersedia nggak kalau misalnya kontaknya kita taruh di konten atau minimal di deskripsi. Nah, ketika bersedia, itu kita tayangkan, kemudian sahabat bisa sebenarnya melihat atau membaca deskripsi untuk dapat informasi yang lebih detail. Kita like lagi. Bingung mau ternak KUB atau Elba buat petelur, mohon sarannya dong suhu. Nah, ini saya juga nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas untuk menjawab ini, jadi saya like aja. Oke, kita fokus ke komentar-komentar yang dulu saya jawab dengan emosional, tapi saya sekarang sudah anggap itu lucu aja. Oke, kita lihat ya. Kita coba scroll, mungkin agak jauh ke bawah ya, karena ya apa ya, saya sudah mulai tenang itu ya paling 2 tahun belakangan. Kalau dulu-dulunya ya saya juga membalas bahkan dengan emosional. Sebentar ya, atau bisa difilter ya. Oke, nggak ada filter untuk lompat ke waktu tertentu. Kita coba, berarti kita mesti agak jauh nih ke bawah. Nah, kenapa poin itu yang saya fokus mau bahas? Karena memang mungkin bagi saya yang sudah beberapa tahun menjadi content creator, tanggapan atau komentar seperti itu udah nggak ngaruh buat saya. Insya Allah ya udah nggak ngaruh. Nah, yang kasihan itu sebenarnya adalah justru teman-teman yang secara value, dia punya value yang bagus, tapi mungkin teknis produksinya masih kurang, dapat komentar yang bertubi-tubi, yang menyerang mungkin fisik dia, menyerang kesalahan dia, mendapatkan caci maki. Nah, itu kasihan ya, karena bisa berdampak ke semangat dia, ke motivasi dia dalam produksi konten. Nah, ini yang sebenarnya saya mau share. Ya, mungkin ada baiknya teman-teman semua juga ya tahan-tahan jempolnya untuk, ya saya rasa nggak perlu juga ya memberi komentar yang demikian. Ya mestinya kita gunakan saja sosial media untuk diskusi yang positif, diskusi yang membangun gitu kan. Nah, ini masih agak jauh nih ya. Sebentar kita, ini contohnya.
Nah, ini contohnya ya. Host terlalu banyak ngomong. Berikan kesempatan owner yang menjelaskan seluasnya. Untuk peternakan, harusnya ditanya jenis pakan dan minuman apa, bukan hanya bahas profit. Ini masukan yang bagus banget, ya, bagus banget. Kita tanggapi dan kita upayakan perbaikan untuk konten selanjutnya. Jadi kita balas, terima kasih masukannya Mas, jadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami. Nah, saya sebenarnya justru berharap mendapatkan tanggapan atau komentar yang seperti ini. Jadi ada hal yang kita bisa ambil, kita bisa jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan produksi konten kita. Ini belum ketemu nih komentar yang ya saya maksud. Untuk pemula sebaiknya belajar goreng belutnya dulu. Kalau yang udah pernah goreng sebaiknya fokus aja pembesaran belut. Kalau untuk pemijahannya bisa belajar sambil jalan saat proses pembesaran belut. Oke. Mana yang saya maksud ya? Sebentar kita coba cari dulu ya. Oke. Dan ini banyak kejadiannya di beberapa tahun yang lalu yang ya saya juga tanggapi dengan emosional akhirnya. Mana ya? Agak jauh ya. Saya nggak bisa filter waktu soalnya. Ya, jadi itu sebenarnya saya mau sampaikan sahabat. Jadi saya mau ceritakan tentang seperti apa sih komentar-komentar yang masuk dan ya kalau untuk saya sih alhamdulillah udah nggak ngaruh ya komentar-komentar demikian, buat saya mah udah biasa aja dan bahkan saya juga ketawa nanggepinnya. Nah, ini contohnya. Bang Botak, makasih ya kontennya, semoga membawa amal jariah. Wah, ini oke. Makasih. Bukan ini maksudnya. Sebentar kita coba cari lagi ya. Mana ya? Agak lama ya, maaf sahabat ya. Nanti kalau misalnya kelamaan kita coba potong deh. Kita coba potong biar nggak kelamaan gitu. Nggak bisa ternyata ya. Saya mau filter waktu ternyata nggak bisa. Oke. Nah, ini misalnya. Nah, untuk pemula ya, ini saya yakin sangat berpengaruh. Misalnya, komentarnya, Anda berbicara terlalu sok tahu dan bombastis. Kalau untuk saya sih nggak apa-apa ya, karena saya juga beranggapan bahwa ya semua orang boleh berpendapat di sosial media gitu loh. Untuk saya. Nah, mana lagi ya contohnya ya? Oke, dan ini banyak masuk di konten belut. Kebetulan memang itu salah satu konten yang view-nya sampai jutaan. Jadi memang agak banyak komentar yang masuk. Nah, ini contoh yang keren gitu. Semangat terus, Pak. Ya, kita cuma say thanks atau like. Sukses channelnya. Oke, kita terima kasih. Mana lagi ya? Mana lagi sebentar. Ini saya nggak akan nanti saya nggak akan sensor ininya. Kita eh kita liatin aja. Waduh, nggak ketemu ya. Agak jauh nih kayaknya nih. Sebentar. Di menit ke-7 diupload ulang Pak, kurang detail Pak. Oke. Nah, ini juga masukan nih. Di menit ke-7 diupload ulang Pak, kurang detail Pak. Oke, ini masukan. Mana lagi ya? Waduh, saya nggak bisa liatin contohnya kah? Terlalu jauh kah? Mana ya? Oke, kita bisa filter ya. Mungkin kita bisa sorry. Kita coba ketik kata botak misalnya. Nah, ini. Konten gak jelas. Ini cara bibit belut apa cara bibit rambut? Botaknya aja yang nampak. Caranya pun gak ada. Cuman cerita demi cerita. Oke. Mules lihat pala botak Bajangwi. Nah, ini ini Minang nih. Bajangwi itu berjenggot artinya. Woi botak, bukan wajahmu yang mau dilihat.
Mukanya ke kamera mulu, mau belajar lihat mukamu aja yang botak. Nah ini tadi sudah saya jelasin kenapa saya ngelihat ke kamera sebenarnya. Botak, sok cakep lu, mau lihat prakteknya bukan botaknya. Nah ini yang saya maksud. Komentar yang sebenarnya apa ya? Iya saya sekarang nanggepinnya santai, nggak ada masalah sekarang. Dasar botak-botak. Nah kayak gini yang saya maksud. Ya kalaupun netizen mau, ya kan memang netizen berhak ya sebagai, kalau kita jadi content creator ya otomatis yang menjadi konsumen kita itu adalah viewers, ya kan? Nah, iya pasti viewers berhak terhadap untuk komplain, kemudian untuk eh, apa ya, mempertanyakan sesuatu itu ya berhak. Cuman saya pikir untuk konten kreator pemula ini berdampak sahabat semua. Ini berdampak. Untuk saya mungkin saya udah bisa ketawa aja, saya bisa lucu-lucu aja nanggepin ini. Tapi kalau apa kalau untuk pemula, nah ini yang kasihan. Nah ini contohnya, belutnya berotak berewokan ya, pantasan di shoot terus amatir. Iya nggak apa-apa, kalau untuk saya udah nggak ada masalah gitu loh. Yang tadi fokus saya adalah di konten kreator pemula. Nah jadi itu sahabat, dari sekian banyak komentar-komentar yang masuk ke channel Dosen Petani, ya setidaknya saya bisa klasifikasikan ketiga tadi. Dan fokus kita di malam ini adalah membahas tentang komentar yang uh, isinya itu lebih banyak ke caci maki sih sebenarnya. Dan saya cuma bisa berpesan kepada sahabatku semua pengguna sosial media, utamanya pengguna YouTube. Hmm, setidaknya kalau misalnya pun mau komplain, ya silakan komplain terhadap isi kontennya. Silakan komplain terhadap ya teknisnya, mungkin penyajiannya dan lain sebagainya, tanpa perlu menyinggung hal-hal yang ya tidak menjadi konteks dari konten tersebut gitu loh. Nah ini saya tidak bermaksud saya keberatan di caci maki, dimaki-maki seperti itu, enggak juga sih sebenarnya. Saya lebih kasihannya ke konten creator yang secara value dia bagus, secara potensi dia bagus, tetapi takut terganggu motivasinya, terganggu semangat ngontennya karena komentar-komentar yang demikian. Nah, itu saja mungkin video singkat rencananya, tapi mungkin jadi panjang. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang tidak pada tempatnya. Tujuan saya sama sekali tidak membatasi sahabat semua untuk berpendapat, tidak. Tujuan saya hanya mengajak kita semua untuk lebih dewasa dalam menanggapi sesuatu dan lebih bijak dalam memberikan komentar terhadap konten-konten yang kita temui dimanapun itu, di platform apapun itu, dan karena ini di YouTube ya, khususnya di YouTube tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.